PDIP terus menggoda sejumlah partai politik untuk berkoalisi di Pilpres 2024, termasuk mencari sosok yang pas untuk menjadi bacawa pres Ganjar Pranowo. Apakah PDIP serius mengajak parpol lain berkoalisi atau hanya untuk menggoyang koalisi parpol yang sudah ada? Kita tanyakan kepada pakar komunikasi politik Gun Gun Haryanto dan Ketua DPP PDI Perjuangan Nusirwan Suyono. Pak Nusirwan, safari politik Mbak Puan hari ini kan sibuk sepertinya ya, habis bertemu dengan Muhaimin Iskandar, kemudian bertemu dengan Erlangga Hartarto. Itu serius untuk mencari bacawa pres Ganjar secara khusus atau mencari kawan koalisi yang lebih banyak lagi? Ya, tentu saya harus mengkoreksi ya, bukan menggoyang lah ya, mungkin, Menggoda. eee, ini juga bukan menggoda. Oke. Ya komunikasi politik kan baik ya, dan Mhm. apa yang dilakukan Mbak Puan ini tentu, eee eee, kita memberikan, ruang-ruang komunikasi, dialog gitu, dan ini masih cukup waktu, masih ada Ya. kesempatan untuk berdialog dan berkomunikasi sebelum sebelum, batas waktu untuk keputusan pasangan calon presiden begitu. Jadi, Hmm. tidak ada, kami sangat menghormati, apa yang sudah, dilakukan oleh, rekan-rekan partai politik yang selama ini sudah bersama dengan koalisi, apakah sebutannya koalisi atau katakanlah kerjasama, tapi tentu kami tetap, apa yang dilakukan oleh Mbak Puan itu kan bagian daripada komunikasi politik, dialog politik yang Baik. sangat Pak diperlukan. Nusirwan, kalau menghormati partai-partai politik yang sudah membentuk koalisi meskipun belum fix ya, tapi kan sudah 11 bulan PKB dengan Gerindra, kenapa masih menyatakan serius loh 2 kali Mbak Puan menyatakan bahwa Caimin masuk dalam koalisi atau dalam keradar bacawa pres Ganjar Pranowo ketika harlah PKB kemudian hari ini bilang serius untuk mengajak Caimin jadi kandidat bacawa pres, kan sudah bersama dengan Partai Gerindra. Eee, itu tadi, ya tentu kalau misalnya katakanlah sudah ada deklarasi, sudah ada keputusan, tentu hal tersebut itu sudah sudah selesai ya, sudah final. Kan tidak demikian kondisinya saat ini, bahwa semuanya tentu masih, eee, semua sama-sama kita lihat bahwa belum belum ada, keputusan secara legal, atas apa yang sudah, menjadi, keputusan para teman-teman yang sudah bergabung tersebut. Oke. Jadi, kalau gitu disimpulkan saat ini tentu kita semua tahu bahwa itu belum terjadi begitu. Hmm. Baik, Mas Gun-Gun, kalau Pak Nusirwan kan menyatakan itu bukan menggoda, bukan mengganggu, tapi bentuk dialog, bentuk komunikasi antar partai politik. Tapi kalau Mas Gun-Gun melihat, ini memang Puan serius untuk mencari bacawa pres untuk Ganjar Pranowo, mencari kawan koalisi yang lebih besar lagi, atau sebenarnya untuk mengganggu koalisi yang sudah terbentuk secara pelan-pelan. Ada koalisi perubahan, ada koalisi antara Gerindra dan PKB, KKIR itu. Yang jelas Mbak Cindy, saya lihat, ada memang, upaya untuk persuasif ya, Mhm. untuk menggunakan diksi lain selain membujuk gitu ya, Mbak Cindy. Hmm. Jadi bagi saya sih ini bagian dari memang komunikasi politik, di dalamnya pasti ada persuasi. Ya. Kenapa? Karena PKB dan Golkar itu menurut saya, partai yang, sangat lentur ya, artinya akan sangat dipengaruhi oleh momentum, dipengaruhi oleh interaksi elit utama partai yang bersangkutan, sekaligus peluang yang kemudian menjadi investasi politik mereka di masa mendatang. Jadi komponen-komponen ini menurut saya membuat Mbak Puan Maharani itu mewakili tentu menjadi representasi dari PD Perjuangan untuk terus menggalang kekuatan Mhm. ya di faktor eksternal. Mhm. Karena kalau kita lihat misalnya PD Perjuangan memang betul bisa melaju sendirian, tetapi untuk memenangi kontestasi, apalagi pilpres yang sangat kompleks, itu membutuhkan tentu koalisi dengan partai lain, terutama yang potensial.
begitu. Karena kan saat ini Golkar sendiri juga tengah diterpa dengan isu Munaslup yang mengevaluasi elektabilitas Erlangga Hartarto. Kemudian didekati oleh Puan Maharani. Ini memanfaatkan momentum untuk menggandeng Erlangga Hartarto membawa Golkar bergabung dengan koalisi PDI Perjuangan? Iya, tentu bukan faktor tunggal ya. Yang jelas Golkar itu kan tentu sebagai partai dengan 85 kursi ya di DPR RI, perolehan suaranya 12,31% ini angka yang sangat tentu menjadi bagaimanapun ya menjadi salah satu partai yang akan menjadi target diajak berkoalisi. Termasuk juga PKB ya dengan 58 kursi itu jumlah yang juga potensial. Ya. Terutama untuk tentu Mbak Cindy, ini hubungannya dengan penetrasi ke basis-basis akar rumput yang dimiliki oleh basis struktur yang bersangkutan. Maksud saya kedua partai yang ditemui oleh Mbak Puan. Terlepas dari apapun dinamika yang terjadi di masing-masing partai, yang selalu ada yang disebut dengan faktor momentum. Ini momentum yang saya sebut sebagai momentum terakhir proses kandidasi ya. Sehingga kemudian kalau kita lihat ruang jelajah komunikasi politik hampir seluruh kekuatan, bukan hanya Puan Maharani, tapi hampir seluruh kekuatan termasuk kandidatnya, baik itu Anies, Pak Ganjar maupun Pak Prabowo, itu sangat intens membuka ruang hampir ke seluruh kekuatan politik real yang ada. Ya, kalau kita lihat misalnya Pak Ganjar juga bertemu dengan Pak Prabowo kan, begitu juga misalnya Pak AHY bertemu dengan partai yang karena belum ada janur kuning satupun yang melengkung ya, Mas Gun. Persis ya, dan itu jangan kemudian juga kita maksud saya mempersepsikan ketika sudah ada satu koalisi yang dideklarasikan itu bahwa tuntas, karena pada akhirnya akan ditentukan kesepakatan soal paket pasangan. Contoh misalnya kita lihat dari sejak 11 bulan lalu ya, antara Gerindra dengan PKB misalnya sudah digadang-gadang akan jadi satu koalisi. Belum tentu juga ketika misalnya di injury time nama paket pasangan capres cawapresnya itu berbeda. Pun demikian misalnya Golkar yang sudah punya koalisi dengan PAN, dengan P3 itu toh pada akhirnya kan berpotensi bubar jalan, ya kan? Untuk kemudian membentuk mungkin afiliasi-afiliasi baru sesuai dengan patron elit utama yang kemudian bandul atau pendulum politiknya mengarah ke siapa. Meskipun sindiran-sindiran sudah dilancarkan Caimin dia 11 bulan, tapi nanti koalisi ditentukan oleh takdir. Takdir ini kayak nanti akan membawa koalisi itu semakin fix. Pak Nusirwan, tadi Mbak Puan saya tertarik ketika Mbak Puan menyatakan bahwa serius nggak, ditanya oleh Caimin serius nggak, kami serius untuk mengajak Caimin menjadi salah satu kandidat bacawa pres. Tapi kemudian pernyataan Mbak Puan yang membuat terkesan keseriusan itu dipertanyakan karena ketika ditanya oleh Caimin nanti akan bertambah atau berkurang, bisa bertambah, bisa saja berkurang. Jadi seriusnya seperti apa kok masih masuk kandidat tapi bisa aja masih bertambah, masih berkurang gitu. Ya, nggak bisa sebuah pasangan calon itu hitungannya itu matematika demikian ya, berkurang, bertambah dan sebagainya. Tinjauannya tentu demikian luas, demikian menyeluruh dengan berbagai aspek untuk sampai kepada yang mana yang paling sesuai untuk pasangan calon memimpin pemerintahan, memimpin negara kelak begitu. Jadi mohon jangan pada perhitungan-perhitungan yang sifatnya praktis, perhitungan-perhitungan hanya elektoral saja. Jadi tapi apa yang dihitung? Apalagi juga hanya karena perhitungan-perhitungan yang sifatnya faktor-faktor jangka pendek ya, yang ini tidak cukup baik. Untuk jadi tentu ya berikan kesempatan lah ya untuk kepada rakyat nanti karena konstitusi itu memang menegaskan pencalonan itu akan dilakukan oleh partai politik. Maka saat ini sebetulnya yang bertanggung jawab untuk ke depan, masa depan, pemimpin yang seperti apa itu saat inilah untuk membuktikan siapa yang akan dicalonkan oleh partai politik tersebut. Maka tidak sesederhana seperti
pada saat ini kita berhitung-hitung dengan angka-angka yang ini Elektoral cocok begitu ya. dengan ini cocoknya dengan ini. Tidak demikian. Kita Baik, sangat bertanggung jawab terhadap apa yang akan kita ajukan kelak. Itu baik. demikian. Kalau demikian terakhir untuk Mas Gun-Gun, Ya. seberapa besar peluang Muhaimin Iskandar menjadi bacawa pres Ganjar Pranowo setelah pertemuan ini? Kalau saya lihat ya, proses ini sangat dinamis dan probabilitasnya memang ada, tetapi itu akan sangat ditentukan menurut saya seberapa meyakinkan ya Caimin itu memberi semacam insentif elektoral ya, terutama di wilayah-wilayah yang menjadi ruang bolong dari Pak Ganjar. Pak Ganjar saya lihat masih punya sejumlah banyak opsi nama ya. Dan bisa saja PDI Perjuangan memasukkan Pak Muhaimin sebagai satu di antaranya. Tetapi saya melihat kalau dari hitung-hitungan sementara ya, kalau bicara probabilitas, mungkin Pak Ganjar masih melihat opsi the best alternatif yang lain ya. Selain Imin, Ya, begitu. saya lihat proses itu masih berjalan memang, meskipun tidak mendahului takdir ya, tetapi saya lihat peluang ini ada meskipun tentu masih menunggu list lain. Menurut saya opsi-opsi lain yang Pak Ganjar sendiri saya lihat masih berhitung dengan itu. Jadi belum definitif Baik. dan proses ini masih berjalan. Apakah takdir Muhaimin Iskandar bergabung dengan koalisi PD Perjuangan masih panjang jalannya ya, masih menunggu koalisi ini terbentuk dan masih menunggu hitung-hitungan tidak hanya elektoral tapi juga hitung-hitungan faktor lain dari partai politik. Terima kasih Pak Nusirwan, terima kasih juga Mas Gun-Gun sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini.